Koperasi Indonesia ke-73 ini, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 81.686 koperasi dibubarkan dalam 4 tahun terakhir. Jika ditotal, hingga saat ini jumlah koperasi Indonesia sekitar 126.000 unit. Ini menunjukkan masih banyak koperasi yang kondisinya tidak sehat. Jika diamati, sistem kelembagaan koperasi saat ini dianggap kurang menarik untuk anak-anak muda Indonesia. Padahal, di era milenial ini, bentuk koperasi dapat dikembangkan menjadi beberapa konsep yang baru, seperti digital koperasi, startup koperasi, dan juga komunitas koperasi. Salah satu koperasi yang sangat peduli dengan perkembangan koperasi di era ini adalah Kopkun. Berawal dari koperasi mahasiswa, kini Kopkun telah melebarkan sayapnya menjadi koperasi konsumen yang dapat diikuti siapa saja. Selain bahwasanya Kopkun ini ya seperti koperasi pada umumnya, Kopkun concern dalam melakukan pendampingan atau kaderisasi anak-anak muda itu. Kemudian juga Kopkun punya yayasan yang namanya Kopkun Institute sebagai lembaga pengkajian pengembangan koperasi. Itu mungkin salah satu hal yang menjadi khas ya. Munculnya tadi misalnya apa yang kita gagas startup co-op, kemudian kita juga mendirikan lembaga inkubatornya juga. Kita melihat ruang irisan atau isu irisan antara koperasi dengan mereka, yakni pada titik entrepreneurship-nya sebenarnya. Mereka ingin membangun bisnis, mereka ingin menjadi seorang entrepreneur. Karena koperasi itu kan hanya pilihan kelembagaan gitu ya, untuk mengoperasionalkan lebih lanjut sebuah bisnis. Karena milenial ini banyak melihatnya koperasi itu simpan pinjam gitu. Sehingga tidak ada seolah-olah tidak ada tidak ada wajah lain, tidak ada sektor lain yang itu bisa digarap dengan koperasi. Jadi kalau di Indonesia kita punyanya model koperasi karyawan, yang mana koperasi karyawan itu kalau Anda kerja di instansi atau di perusahaan nanti di dalamnya ada koperasi, layanannya juga simpan pinjam rata-rata. Lah, kalau koperasi pekerja ini adalah pekerja-pekerjanya adalah pemilik dari perusahaan itu. Maka ini bayangkan Anda punya semacam PT, perseroan, yang Anda juga ikut memilikinya, karyawan-karyawan yang bekerja memilikinya. Nah, itu yang kita deliver untuk teman-teman milenial dan pasca milenial. Di luar variabel koperasinya misalnya, tetapi pada variabel generasi mudanya, tantangannya yang kita temukan adalah soal attitude atau soal karakter orangnya kayak gitu ya. Ada semacam durability yang rendah ya. Ketika misal ada sedikit konflik atau apa, kemudian inginnya langsung check out ya. Padahal kehidupan itu realnya nggak semacam itu. Dia harus facing the problem. Bagaimana kemudian ketika ada kendala ini, ketika ada konflik ini, karena di dunia kerja selalu ada konflik. Lah dia harus facing the problem juga, bagaimana menyelesaikan dengan cara tentu saja mutual understanding dan kemudian juga ya win-win solution. Salah satu misal yang itu menjadi tupoksi langsung pemerintah adalah soal regulasi. Regulasi ini penting sekali untuk kemudian di-clearkan. Misalnya undang-undang hari ini, undang-undang koperasi yang berlaku adalah nomor 25 tahun 1992. Yang kalau Anda mau bikin koperasi itu syaratnya harus 20 orang. Nah, itu yang bagi milenial itu nggak menarik sama sekali. Orang sudah mau, saya setuju nih dengan nilai ataupun visi koperasi bahwasanya ini bagus, tetapi ketika dia masuk tahap lebih lanjut, syaratnya harus 20 orang, dia mundur. Pada sisi eksekutif seperti apa? Yang kita dorong adalah anak-anak muda ini bisa membangun kreativitas yang kemudian dia bisa menggunakan kelembagaan ataupun badan hukum koperasi. Nah, ini kita dorong juga untuk kemudian pemerintah dalam konteks Kementerian Koperasi bisa
menerbitkan semacam regulatory sandbox bagi inovasi perkoperasian di Indonesia. Sehingga berbagai praktek itu bisa diidentifikasi oleh pemerintah, sekaligus bisa dikenali apa saja, sekaligus bisa dimitigasi resikonya. Dalam konteks ini, apalagi dalam semangat nasionalisme ataupun merah putih yang kita dorong, kita mendorong bagaimana teman-teman milenial, sobat-sobat Rekmen ini bisa mengapresiasi, mengafirmasi, serta bahkan bila perlu menguji coba berbagai praktek-praktek inovasi di koperasi.